Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yofi Putra Suwanda, and I want to interpret the video from English to Bahasa. Let's start. Thank you, President Cowan, Mrs. President Cowan, distinguished guests, undistinguished guests, you know who you are, honored faculty, and creepy Spanish teacher. And thank you to all the graduating class of 2009. I realize most of you are hungover and have splitting headaches and haven't slept since Fat Tuesday, but you can't graduate till I finish, so listen up. Terima kasih Presiden Cowan, Nyonya Presiden Cowan, tamu terhormat, tamu tidak terhormat. Anda tahu siapa Anda? Pengajar terhormat dan guru bahasa Spanyol yang paling menyeramkan. Dan terima kasih kepada semua lulusan tahun 2009. Saya menyadari sebagian besar dari Anda sedang mabuk dan memiliki sakit kepala yang membelah dan belum tidur sejak Selasa gemuk atau Fat Tuesday. Tetapi Anda tidak dapat lulus sampai saya selesai, jadi dengarkan. When I was asked to make the commencement speech, I immediately said yes. Then I went to look up what commencement meant, which would have been easy if I had a dictionary, but most of the books in our house are Porsches and they're all written in Australian. Ketika saya diminta untuk membuat pidato pembukaan, saya langsung mengiyakan. Lalu saya mencari tahu apa artinya pembukaan, yang akan mudah jika saya memiliki kamus. Tetapi sebagian besar buku di rumah kami adalah milik Portia dan semuanya ditulis dalam bahasa Australia. So, I had to break the word down myself to find out the meaning. Commencement, common and cement. Common cement. You commonly see cement on sidewalks. Sidewalks have cracks, and if you step on a crack, you break your mother's back. So there's that. Jadi saya harus memecah kata itu sendiri untuk mencari tahu artinya. Pembukaan, common atau umum, semen atau semen. Jadi semen biasa. Anda sering melihat semen di trotoar. Trotoar memiliki retakan dan jika Anda menginjak retakan itu, Anda mematahkan punggung ibu Anda. Jadi itulah artinya. But I'm honored that you've asked me here to speak at your common cement. I thought that you had to be a famous alumnus. You had to graduate from the school, and I didn't go to college here. And as I don't know if President Cowan knows, I didn't go to college at all, any college. And I'm not saying you wasted your time or money, but look at me, I'm a huge celebrity. Tapi saya merasa terhormat bahwa Anda telah meminta saya di sini untuk berbicara di semen umum Anda. Saya pikir Anda harus menjadi alumnus terkenal, alumni, aluminium, alumis. Anda harus lulus dari sekolah ini, dan saya tidak kuliah di sini. Dan saya tidak tahu apakah Presiden Cowan tahu saya tidak kuliah sama sekali, perguruan tinggi manapun. Dan saya tidak mengatakan Anda membuang-buang waktu atau uang, tetapi lihatlah saya. Saya seorang selebriti besar. Although I did graduate from the School of Hard Knocks, our mascot was the Knockers. I spent a lot of time here growing up. My mom worked at Newcomb, and I would go there every time I needed to steal something out of her purse. But why am I here today? Clearly not to steal. You're too far away, and I'd never get away with it. I'm here because of you. Meskipun saya lulus dari sekolah pukulan keras, maskot kami adalah pengetuk. Saya menghabiskan banyak waktu di sini tumbuh dewasa. Ibu saya bekerja di Newcomb. Dan saya akan pergi ke sana setiap kali saya perlu mencuri sesuatu dari dompetnya. Tapi kenapa saya di sini hari ini?
Jelas untuk tidak mencuri. Anda terlalu jauh dan saya tidak akan pernah lolos begitu saja. Saya di sini karena Anda. Because I can't think of a more tenacious, more courageous graduating class. I mean, look at you all wearing your robes. Usually when you're wearing a robe at 10 in the morning, it means you've given up. I'm here because I love New Orleans. I was born and raised here. I spent my formative years here, and like you, while I was living here, I only did laundry 6 times. Karena saya tidak bisa memikirkan kelas kelulusan yang lebih ulet dan berani. Maksud saya, lihatlah kalian semua mengenakan jubah kalian. Biasanya kalau pakai jubah jam 10 pagi berarti sudah menyerah. Saya di sini karena saya suka New Orleans. Saya lahir dan besar di sini. Saya menghabiskan tahun-tahun pembentukan saya di sini. Dan seperti Anda, selama saya tinggal di sini, saya hanya menyuci 6 kali. When I finished school, I was completely lost. And by school, I mean middle school. But I went ahead and finished high school anyway. And I had no ambition. I didn't know what I wanted to do. I did everything from I shucked oysters, I was a hostess, I was a bartender, I was a waitress, I painted houses, I sold vacuum cleaners. I had no idea. And I thought I'd just finally settle on some job and I would make enough money to pay my rent, maybe have basic cable, maybe not. I didn't really have a plan. My point is that by the time I was your age, I really thought I knew who I was, but I had no idea. Like, for example, when I was your age, I was dating men. Ketika saya selesai sekolah, saya benar-benar tersesat dari sekolah. Maksud saya sekolah menengah. Tetapi saya tetap melanjutkan dan menyelesaikan sekolah menengah. Dan saya tidak punya ambisi. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Saya melakukan segalanya mulai dari saya mengupas tiram. Saya adalah seorang asisten rumah tangga. Saya adalah seorang bartender. Saya adalah seorang pelayan. Saya mengecat rumah. Saya menjual penyedot debu. Saya tidak tahu. Dan saya pikir saya akhirnya akan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dan saya akan menghasilkan cukup uang untuk membayar sewa saya. Mungkin memiliki kabel dasar, mungkin tidak. Saya tidak benar-benar punya rencana. Maksud saya adalah dengan waktu saya seusia Anda, saya benar-benar berpikir saya tahu siapa saya, tapi saya tidak tahu. Seperti misalnya ketika saya seusia Anda, saya berkencan dengan seorang pria. So what I'm saying is, when you're older, most of you will be gay. Is anybody writing this stuff down? Parents? Anyway, I had no idea what I wanted to do with my life, and the way I ended up on this path was from a very tragic event. I was maybe 19, and my girlfriend at the time was killed in a car accident. And I passed the accident, and I didn't know it was her, and I kept going. And I found out shortly after that it was her. And I was living in a basement apartment. I had no money. I had no heat, no air. I had a mattress on the floor, and the apartment was infested with fleas. And I was soul searching. I was like, why is she suddenly gone and there are fleas here? Jadi apa yang saya katakan adalah ketika Anda lebih tua, sebagian besar dari Anda akan menjadi gay. Adakah yang menulis hal ini? Orang tua? Bagaimanapun, saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya dan cara saya berakhir di sini. Jalan adalah dari peristiwa yang sangat tragis. Saya mungkin berusia 19 tahun dan pacar saya saat itu tewas dalam kecelakaan mobil. Dan saya melewati kecelakaan itu. Dan saya tidak tahu itu dia. Dan saya terus berjalan. Dan saya tahu tidak lama setelah itu dia. Dan saya tinggal di apartemen bawah tanah. Saya tidak punya uang. Saya tidak memiliki pemanas. Tidak ada udara. Saya memiliki kasur di lantai. Dan apartemen itu penuh dengan kutu. Dan saya mencari jiwa saya seperti mengapa dia tiba-tiba pergi dan ada kutu di sini.
I don't understand. There must be a purpose, and wouldn't it be so convenient if we could just pick up the phone and call God and ask these questions? And I started writing, and what poured out of me was an imaginary conversation with God, which was one-sided. And I finished writing it, and I looked at it, and I said to myself, and I hadn't even been doing stand-up ever. There was no club in town. I said, I'm going to do this on The Tonight Show with Johnny Carson. At the time, he was the king. And I'm going to be the first woman in the history of the show to be called over to sit down. And several years later, I was the first woman in the history of the show, and only woman in the history of the show, to sit down because of that phone conversation with God that I wrote. And I started this path of stand-up, and it was successful, and it was great, but it was hard because I was trying to please everybody, and I had this secret that I was keeping, that I was gay, and I thought if people found out, they wouldn't like me, they wouldn't laugh at me. Saya tidak mengerti, pasti ada tujuan, dan bukankah lebih nyaman jika kita bisa mengangkat telepon dan menelpon Tuhan, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya mulai menulis, dan apa yang keluar dari diri saya adalah percakapan imajiner dengan Tuhan yang sepihak, dan saya selesai menulisnya dan saya melihatnya, dan saya berkata pada diri saya sendiri, dan saya bahkan belum melakukan stand up. Pernah tidak ada klub di kota. Saya berkata, saya akan melakukan ini di pertunjukan malam ini dengan Johnny Carson pada saat dia menjadi raja, dan saya akan menjadi wanita pertama dalam sejarah pertunjukan yang dipanggil untuk duduk. Dan beberapa tahun kemudian saya adalah wanita pertama dalam sejarah pertunjukan. Dan satu-satunya wanita dalam sejarah pertunjukan yang duduk karena percakapan telepon dengan Tuhan yang saya tulis. Dan saya melalui jalur stand up ini, dan itu berhasil, dan itu hebat, tetapi sulit karena saya mencoba untuk menyenangkan semua orang, dan saya memiliki rahasia yang saya simpan bahwa saya gay. Then my career turned into, I got my own sitcom, and that was very successful, another level of success, and I thought, what if they find out I'm gay, then they'll never watch, and this was a long time ago. This was when we just had white presidents. But anyway, this was back. Dan saya pikir jika orang tahu mereka tidak menyukai saya, mereka tidak akan menertawakan saya. Kemudian karir saya berubah menjadi, saya mendapatkan sitkom saya sendiri, dan itu sangat sukses, tingkat kesuksesan yang lain. Dan saya pikir bagaimana jika mereka mengetahui saya gay? Maka mereka tidak akan pernah menonton ini, dan ini sudah lama sekali. Ini adalah ketika kita baru saja memiliki presiden kulit putih. Tapi bagaimanapun, ini many years ago. Kembali bertahun-tahun yang lalu. And I finally decided that I was living with so much shame and so much fear that I just couldn't live that way anymore. And I decided to come out and make it creative, and my character would come out at the same time. And it wasn't to make a political statement. It wasn't to do anything other than to free myself up from this heaviness that I was carrying around. And I just wanted to be honest. And I thought, what's the worst that can happen? I can lose my career. I did. I lost my career. Yang tadi itu kembali bertahun-tahun yang lalu, lanjutan itu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya hidup dengan begitu banyak rasa malu dan begitu banyak ketakutan, sehingga saya tidak bisa hidup seperti itu lagi, dan saya memutuskan untuk keluar dan membuatnya kreatif. Dan karakter saya akan keluar pada saat yang sama, dan itu bukan untuk membuat politik pernyataan. Itu tidak untuk melakukan apapun selain membebaskan diri dari beban yang saya bawa. Dan saya hanya ingin menjadi jujur. Dan saya berpikir, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Saya bisa kehilangan karir saya. Saya melakukannya. Saya kehilangan karir saya. I got the show was canceled after 6 years without even telling me. I read it in the paper. The phone didn't ring for 3 years. I had no offers. Nobody wanted to touch me at all. And yet I was getting letters from kids that almost committed suicide but didn't because of what I did. And I realized that I had a purpose.
Pertunjukan itu dibatalkan setelah 6 tahun tanpa memberitahu saya. Saya membacanya di koran. Telepon tidak berdering selama 3 bulan. Saya tidak punya tawaran. Tidak ada yang mau menyentuh saya sama sekali. Namun saya mendapatkan surat dari anak-anak yang hampir bunuh diri. Tetapi tidak jadi karena apa yang saya lakukan. And it wasn't just about me, and it wasn't about celebrity, but I felt like I was being punished, and it was a bad time. I was angry, I was sad, and then I was offered a talk show. And the people that offered me the talk show tried to sell it, and most stations didn't want to pick it up. Most people didn't want to buy it because they thought nobody would watch me. And Dan saya menyadari bahwa saya punya tujuan, dan itu bukan hanya tentang saya, dan itu bukan tentang selebriti, tetapi saya merasa seperti sedang dihukum. Dan itu adalah waktu yang buruk, saya marah, saya sedih, dan kemudian saya ditawari acara bincang-bincang, dan orang-orang yang menawari saya talk show mencoba menjualnya. Dan sebagian besar stasiun tidak mau mengambilnya. Kebanyakan orang tidak mau membelinya karena mereka pikir tidak ada yang akan mengawasi saya. Really, when I look back on it, I wouldn't change a thing. I mean, it was so important for me to lose everything because I found out what the most important thing is to be true to yourself. And ultimately, that's what's gotten me to this place. I don't live in fear. I'm free. I have no secrets. And I know I'll always be okay because no matter what, I know who I am. So, in conclusion, when I was younger, I thought success was something different. I thought, when I grow up, I want to be famous. I want to be a star. I want to be in movies. When I grow up, I want to see the world, drive nice cars. I want to have groupies. To quote the Pussycat Dolls. Sungguh, ketika saya melihat kembali, saya tidak akan mengubah apapun. Maksud saya, sangat penting bagi saya untuk kehilangan segalanya, karena saya menemukan apa yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya, itulah yang membawa saya ke tempat ini. Saya tidak hidup dalam ketakutan, saya bebas, saya tidak punya rahasia, dan saya tahu saya akan selalu baik-baik saja. Karena apapun yang terjadi, saya tahu siapa saya. Jadi kesimpulannya, ketika saya masih muda, saya pikir kesuksesan adalah sesuatu yang berbeda. Saya pikir ketika saya dewasa, saya ingin menjadi terkenal. Saya ingin menjadi bintang, saya ingin berada di film. Ketika saya dewasa, saya ingin melihat dunia, mengendarai mobil bagus, saya ingin memiliki groupies, mengutip Pussycat Dolls. How many people thought it was boobies, by the way? It's not, it's groupies. But my idea of success is different today, and as you grow, you'll realize definition of success changes. For many of you, today, success is being able to hold down 20 shots of tequila. Berapa banyak orang yang mengira itu boobies? Omong-omong, bukan itu groupies. Tetapi ide saya tentang kesuksesan berbeda hari ini. Dan saat Anda tumbuh, Anda akan menyadari definisi perubahan sukses. Bagi banyak dari Anda, hari ini kesuksesan adalah mampu menahan 20 gelas tequila. For me, the most important thing in your life is to live your life with integrity and not to give in to peer pressure to try to be something that you're not. To live your life as an honest and compassionate person, to contribute in some way. So to conclude my conclusion, follow your passion, stay true to yourself, never follow someone else's path unless you're in the woods and you're lost and you see a path, then by all means you should follow that. Bagi saya hal terpenting dalam hidup Anda adalah menjalani hidup Anda dengan integritas dan tidak menyerah pada tekanan teman sebaya untuk mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Menjalani hidup Anda sebagai orang yang jujur dan penyayang untuk berkontribusi dalam beberapa hal. Jadi untuk menyimpulkan kesimpulan saya, ikuti hasrat Anda, tetap setia pada diri sendiri. Don't give advice. It'll come back and bite you when they ask. Don't take anyone's advice. So my advice to you is to be true to yourself and everything will be fine. And I know that a lot of you are concerned about your future, but there's no need to worry. The economy is booming. The job market is wide open. The planet is just fine.
It's going to be great. You've already survived a hurricane. What else can happen to you? And as I mentioned before, some of the most devastating things that happen to you will teach you the most. And now you know the right questions to ask for your first job interview, like, is it above sea level? So to conclude my conclusion that I previously concluded in the Common Cement speech, I guess what I'm trying to say is life is like one big Mardi Gras. But instead of showing your boobs, show people your brain. And if they like what they see, you'll have more beads than you know what to do with. And you'll be drunk most of the time. So to the Katrina class of 2009, I say congratulations. And if you don't remember a thing I said today, remember this. You're going to be okay. Dum, do, doom, doom, doom. Just dance. Jangan pernah mengikuti jalan orang lain kecuali jika Anda berada di hutan dan Anda tersesat. Dan Anda melihat jalan dan tentu saja Anda harus mengikuti itu. Jangan memberi nasihat, itu akan kembali dan menggigit Anda di pantat. Jangan mengambil nasihat siapapun. Jadi saran saya kepada Anda adalah jujur pada diri sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Dan saya tahu bahwa banyak dari Anda khawatir tentang masa depan Anda. Tetapi tidak perlu khawatir. Ekonomi sedang booming, pasar kerja terbuka lebar, planet ini baik-baik saja. Ini akan menjadi besar. Anda sudah selamat dari badai, apalagi yang bisa terjadi pada Anda. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa hal paling menghancurkan yang terjadi pada Anda akan mengajari Anda paling banyak. Jadi pembelajaran. Dan sekarang Anda tahu pertanyaan yang tepat untuk diajukan dalam wawancara kerja pertama Anda. Seperti apakah di atas permukaan laut? Jadi untuk menyimpulkan kesimpulan saya yang telah saya simpulkan sebelumnya, dalam pidato semen biasa ini, saya kira yang ingin saya katakan adalah hidup itu seperti Mardi Gras besar. Tapi alih-alih menunjukkan payudara Anda, tunjukkan otak Anda kepada orang-orang. Dan jika mereka menyukai apa yang mereka lihat, Anda akan memiliki lebih banyak manik-manik daripada yang Anda tahu apa yang harus dilakukan, dan Anda akan mabuk hampir sepanjang waktu. Jadi kelas Katrina 2009 saya mengucapkan selamat, dan jika Anda tidak ingat apa yang saya katakan hari ini, ingat itu, Anda akan baik-baik saja. Menarilah. Yeah, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.